Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar akuntansi yang dibimbing oleh Bu Arista Purwatari Sawitri, SEMA. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok saya. 1. Mutiara Inga Familia, 2. Ayuni Velia Hapsari, 3. Zulfa Vindi Devitri. Pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu 1. Pengertian akuntansi, 2. Siklus akuntansi, 3. Kerangka konseptual akuntansi, 4. Persamaan dasar akuntansi. Pengertian akuntansi menurut Komite Terminologi of the American Institute of Certified Public Accountants bahwa akuntansi adalah seni mencatat, menggolongkan, dan mengikhtisarkan transaksi dan peristiwa yang paling tidak sebagian bersifat keuangan dengan suatu cara yang bermakna dalam satuan uang, serta menginterpretasikan hasil-hasilnya. Pengertian akuntansi tersendiri yaitu bisa didefinisikan sebagai seni, ilmu, sistem informasi yang di dalamnya menyangkut pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dengan cara sepatutnya dan dalam satuan uang atas transaksi dan kejadian yang setidak-tidaknya sebagian mempunyai sifat keuangan, serta adanya penginterpretasian hasil pencatatan dan disajikan dalam laporan keuangan. Berikut adalah penjelasan siklus akuntansi. Yang pertama, bukti transaksi. Bukti transaksi memulai proses siklus akuntansi. Bukti transaksi sendiri adalah seperangkat dokumen yang berisikan rincian transaksi keuangan. Jika tidak ada transaksi keuangan, tidak akan ada bukti transaksi yang perlu dilacak. Transaksi dapat mencakup pembayaran utang, setiap pembelian atau akuisisi aset, pendapatan penjualan, atau biaya apapun yang telah terjadi. Yang kedua yaitu jurnal. Setelah transaksi sudah terjadi dan bukti transaksi sudah tersedia, langkah selanjutnya adalah mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal perusahaan dalam urutan kronologis. Perlu diperhatikan dalam mendebit dan mengkredit, akun harus selalu seimbang. Yang ketiga, buku besar. Entry jurnal kemudian diposting ke dalam buku besar, di mana ringkasan semua transaksi ke masing-masing akun dapat dilihat. 4. Neraca saldo. Pada akhir periode akuntansi, biasanya triwulan, bulanan, atau tahunan tergantung pada kebijakan perusahaan. Neraca saldo memuat ringkasan dari akun transaksi beserta saldonya yang berguna sebagai dasar untuk menyiapkan laporan keuangan atau sebagai bahan evaluasi. Kelima, jurnal penyesuaian. Pada akhir periode akuntansi perusahaan, jurnal penyesuaian harus diposting ke akun-akun tertentu pada akhir periode akuntansi agar sesuai dengan kondisi sebenarnya berdasarkan akuntansi akrual sehingga perusahaan dapat membuat laporan keuangan dengan tepat. Yang keenam yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang disusun menggunakan saldo yang sudah benar. Yang ketujuh, yaitu jurnal penutup. Pada saat jurnal penutup tersebut diposting, semua akun nominal saldonya menjadi 0 dan sudah siap digunakan untuk mencatat transaksi berjalan pada awal periode berikutnya. Perlu diingat, dalam siklus ini tidak selalu sama alurnya. Kerangka konseptual akuntansi. Kerangka konseptual akuntansi adalah suatu sistem pertalian yang erat atau koheren dari tujuan dan konsep-konsep dasar yang saling berhubungan dan saling mengarahkan terciptanya prinsip-prinsip yang konsisten serta menggambarkan sifat, fungsi, dan keterbatasan akuntansi beserta laporan keuangan. Kerangka konseptual akuntansi dibangun dari 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah tujuan pokok akuntansi. Tingkatan kedua adalah konsep dasar pelaporan yang terdiri dari karakteristik informasi dan elemen laporan keuangan. Tujuan pokok dan konsep dasar pelaporan tersebut selanjutnya digunakan pada tingkatan ketiga, yaitu menyusun pedoman pelaksanaan.
Pedoman pelaksanaan ini harus memperhatikan asumsi, prinsip, dan kendala. Persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik dari sebuah bisnis. Persamaan dasar akuntansi adalah dasar untuk pembukuan berpasangan. Untuk setiap transaksi, total debit sama dengan total kredit. Hal ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Harta atau aset sama dengan kewajiban atau liability ditambah modal atau ekuitas. Aset atau harta adalah kekayaan atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang diperoleh dari akibat peristiwa masa lalu. Harta terbagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Contoh aset lancar yaitu seperti kas dan piutang. Kemudian untuk aset tetap seperti peralatan, bangunan, tanah, kendaraan, dan lain-lain. Sedangkan kewajiban atau liabilitas adalah tanggung jawab perusahaan yang timbul akibat dari peristiwa yang lalu. Yang dimaksud tanggung jawab ialah hutang perusahaan tersebut. Kewajiban dibagi menjadi dua, yaitu ada kewajiban jangka pendek dan Kewajiban jangka panjang. contoh kewajiban jangka pendek yaitu utang usaha, dan contoh kewajiban jangka panjang adalah utang bank. Kemudian, ekuitas atau modal merupakan sisa kepentingan dalam aset suatu perusahaan setelah dikurangi dari membayar kewajiban. Berikut adalah posisi debit dan kredit dalam akuntansi. 1. Harta. Jika harta bertambah, maka akan berada di sebelah debit, dan jika harta berkurang, akan berada di sebelah kredit. Kemudian, kewajiban. Jika kewajiban berkurang, maka berada di sebelah debit. Dan jika kewajiban atau hutang bertambah, maka ada di sebelah kredit. Kemudian, modal. Jika modal berkurang, maka berada di sebelah debit. Dan jika modal bertambah, maka ada di sebelah kredit. Selanjutnya, pendapatan. Jika pendapatan berkurang, maka pendapatan tersebut akan berada di sebelah debit. Dan jika pendapatan itu bertambah, maka berada di sebelah kredit. Kemudian yang terakhir yaitu beban. Akun beban, jika bertambah, akan berada di sebelah debit. Dan jika berkurang, akan berada di sebelah kredit. Sekian presentasi dari kami tentang konsep dasar akuntansi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.